Hadirin yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh ampunan ini, terdapat banyak amalan-amalan mustajab yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain berpuasa 1 bulan penuh, tentunya masih banyak amalan lain yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini. Lalu, apa sajakah amalan mustajab di bulan Ramadan? Tonton hingga selesai agar bermanfaat. Amalan pertama yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat Isya pada malam bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan harapan akan memperoleh pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ustadz Adi Hidayat, sholat tarawih adalah ibadah yang memiliki hukum sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan agar dilakukan bagi setiap muslim saat Ramadan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan pada hadits Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah di nomor ke-38 dan di nomor ke-37 dalam Kitabus Syam. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ibadah qiyam berupa sholat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan yaitu tarawih, dapat memberikan dampak luar biasa. Hikmahnya dapat berupa pahala dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari sejak balik, sampai saat sholat tarawih itu dilangsungkan. Amalan kedua, yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan dan 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadits riwayat Tirmizi. Amalan ketiga, yang sangat dianjurkan saat Ramadan adalah sedekah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah juga dapat membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Jadi, bila Anda sering ataupun sedang mengalami kesulitan dalam hidup, maka bersedekah adalah salah satu solusi terbaik. Amalan keempat yang sangat dianjurkan adalah memberi makanan berbuka puasa untuk orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikitpun. Hadis riwayat Tirmizi. Dan berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah, yang menceritakan ketika Rasulullah berbuka puasa di rumah sahabat Sa'ad bin Muadz radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa di rumah kalian, makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik, dan para malaikat telah berdoa untuk kalian. Hadis Ibnu Majah nomor 1737. Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiahnya menjelaskan, bahwa ucapan Nabi ini mengandung 2 makna. Pertama, doa bagi yang berpuasa, semoga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai orang-orang yang berpuasa hingga berbuka. Kedua, berita gembira atas kebaikan yang diperoleh oleh mereka yang memberi makanan kepada yang berpuasa, bahwa malaikat mendoakan kebaikan bagi mereka. As-Sindi, Hasyiah As-Sindi, ala Sunan Ibnu Majah, Juz 1, halaman 532. Amalan mustajab kelima yang sangat dianjurkan adalah mendoakan orang lain. Rasulullah bersabda, 2 perkara itu tidak pernah tertolak doanya, yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia. Amalan keenam yang sangat dianjurkan adalah istighfar. Istighfar dapat menghapus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Rasulullah bersabda, demi Allah, aku memohon ampun dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Syekh Ali Jaber, banyak keutamaan istighfar yang apabila dibaca, maka keberkahan akan senantiasa ada di hidup kita. Berikut keutamaan istighfar. Yakni, yang pertama, istighfar merupakan kunci mendatangkan rizki. Berzikir, terutama istighfar, adalah salah satu kunci mendatangkan rizki, jelas Syekh Ali Jaber.
Syekh Ali Jaber juga mengatakan bahwa keutamaan istighfar tertuang dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi. Ayat 10. Dan aku berkata, mintalah pengampunan dari Tuhanmu, karena Dia Maha Mengampuni. Ayat 11. Dia akan mengirimkan surga kepadamu dalam kelimpahan. Ayat 12. Dan Dia akan menyediakan bagimu kekayaan dan anak-anak, dan Dia akan membuatkan taman-taman dan sungai-sungai untukmu. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, dan niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan menurut para ulama, salah satu istighfar paling mustajab adalah istighfar pada waktu sahar atau di waktu sahur. Amalan ketujuh yang sangat dianjurkan untuk dilakukan saat bulan Ramadan adalah itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah melakukan itikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutnya adalah amalan ke-8, yakni menjaga lisan. Menjaga lisan adalah salah satu amalan yang juga sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena ini berkaitan erat dengan ibadah puasa yang sedang dijalani. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kesucian. Karena itu, kita harus menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang buruk atau menyakiti hati orang lain. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makanan dan minuman. Hadits riwayat Bukhari. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya. Bila lisan kita terjaga, maka akan terjaga pula hubungan baik kita dengan sesama. Amalan ke-9 yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak berdoa. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya permintaannya, maka Allah pasti akan mengampuninya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, seutama-utama ibadah adalah berdoa. Dan dipertegas dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Amalan ke-10 yang sangat dianjurkan adalah meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan adalah sikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menghindari segala bentuk dosa dan kesalahan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang berbahagia. Itulah 10 amalan mustajab di bulan Ramadan yang disertai dengan hadits-hadits sahih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk memperbanyak amalan di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe hadirin channel untuk mendapatkan informasi dan video lainnya seputar Islam.